Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas beberapa saham yang nggak ada bandarnya ya teman-teman. Jadi ada ini pertanyaan menarik dari salah satu teman kita yang eh, Pak, tolong dibikin daftar saham yang nggak ada bandarnya ya. Sebenarnya kalau lihat pertanyaannya saya agak tertarik juga ya, menggelitik juga ya. Dan saya langsung tanya, apa ada nggak ya, ada saham yang nggak ada bandarnya itu ada nggak ya? Nah, ini kita santai-santai aja ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di eh, bursa saham itu sebenarnya memang naik turunnya saham itu sebenarnya tidak terlalu alami ya. Jadi kalau alami ya bagus sih sebenarnya. Cuman kebanyakan saham itu, nah, kalau menurut saya itu ada penjaganya. Saham itu ada penjaganya. Jadi kenapa misalnya seperti saham BCA itu kok nggak turun-turun ya? Mungkin ada yang berharap ya saham BCA turun di harga 5.000 mungkin ya. Ya bisa turun ke sana, tapi nunggu krisis. Nah, di saat saham BCA turun ke 5.000 itu tahun berapa, coba cek ya. 2021. Nah, ini nih, tahun 2020. Jadi 2019 itu saham BCA di 4.400, kemudian naik sampai 6.900. Nah, saat krisis dia turun di 2020. Turun hampir berapa ini? 3.000 poin ya. Nah, ini 3.000 poin tuh udah di hampir 50% ya. Mungkin 40 sekian persen ya. Tapi setelah itu mantul lagi teman-teman. Nah, sekarang saham BCA sudah sampai 9.325, bahkan sempat menyentuh angka 10.000, tapi setelah itu tidak pernah turun lagi di harga 8.600 terendahnya ya. Di 8,5 aja nggak bisa tercapai ya. Nah, ini saham-saham seperti ini tuh ya memang saham-saham yang kalau menurut saya ada yang menjaga, bukan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan ini saham BCA ini ya bisa, kalau orang mau menurunkan gampang aja deh. Modal berapa ini coba? Kalau mau menurunkan ke 9.100 nih, tinggal punya sahamnya sejumlah 100.000 lot, dijual terus nih. 100.000 lot dijual terus di harga 9.325, terus dijual sampai 9.100. Ini udah 100.000 lot, sudah tebus nih 9.100, udah turun. Tapi yang menjaga ya nggak diam ya. Kalau kita menjual 100.000 lot ya dia tampung terus. Dia tabung terus, lama-lama ya naik lagi ya. Jadi itu. Nah, mungkin yang dimaksud dengan pertanyaan ada nggak saham yang nggak ada bandarnya ini adalah saham-saham yang fundamentalnya bagus. Jadi ini ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, bandar itu seperti apa. Apa yang dimaksud bandar dalam saham. Di kalangan investor, bandar dikenal sebagai pihak yang punya peran besar bagi harga saham karena mereka pula ada istilah saham gorengan yang dihindari oleh para pemula, investor pemula. Nah, saham gorengan itu apa? Nah, mungkin yang dimaksud dengan pertanyaan teman kita ini adalah saham-saham yang fundamentalnya bagus. Jadi hampir semua saham itu sebenarnya punya penjaganya teman-teman. Jadi kita nggak bisa main seenaknya aja di saham itu ya. Kita mau naikkan sahamnya, wah langsung kita beli terus nih. Otomatis naik, ya bisa aja naik sesaat, setelah itu diguyur sama bandarnya ya turun lagi ya sahamnya. Karena bandar itu yang punya duit banyak, duit cashnya banyak, besar, mungkin ratusan miliar atau triliunan, dan punya saham dalam jumlah yang besar juga ya, bukan ratusan miliar juga kalau dinilai.
Jadi ya kita mending fokus mencari saham-saham yang fundamentalnya bagus. Jadi secara fundamental bagus, otomatis nilai investasi kita di sana itu terjaga. Nah, yang dihindari adalah saham-saham yang saham gorengan. Jadi ya ini bandarnya kejem nih kalau saham gorengan ini ya. Saham gorengan adalah saham yang dirilis oleh emiten baru dengan harga cukup murah, disebut sebagai saham gorengan. Tak hanya itu, kamu juga belum tahu kinerja perusahaan tersebut meski saham sudah terdaftar ya. Jadi track recordnya belum ada ya di sana. Bagaimana cara bandar menggoreng saham? Ya ini, dia membeli saham tersebut secara besar-besaran, menciptakan permintaan buatan, kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jadi ini ya teman-teman. Jadi misalnya seperti ini, kalau saham gorengan, ini teman-teman cek misalnya kayak Kutu ini saya masukkan saham gorengan teman-teman karena ya ini ya. Kutu ini ya kalau teman-teman mau menurunkan saham Kutu. Ini teman-teman punya berapa ini? 14 juta lot ya, 14 juta lot. 14 juta lot kali berapa itu? Cek saya sebentar. 14 juta lot. 14 ini tambah 1000 ya nanti ya. Kali harga sahamnya berapa? Yang paling mahal aja lah 86. Jadi dia punya 14 juta lot lembar. 14 juta atau 1,4 ya, 14 juta itu 14 juta tambah 100 kan ya lembar. Jadi 1,4 miliar lembar saham Kutu. Ini teman-teman bisa menurunkan saham Kutu ini di harga 77. Ini jadi dengan asumsi pitnya ini dimakan semua ini ya, dihabisin semua ini. Yang ambil ini dihabisin semua. Tapi bandarnya kan nggak diem. Ketika kita menjual seperti itu dalam jumlah yang besar itu, otomatis bandarnya juga menampung. Nah, ketika bandarnya siap menampung misalnya di angka 80 ditampung terus ya, terus naik. Akhirnya ya naik juga karena yang kita jual ternyata ditampung sama bandarnya dan diambil terus ya naik sama bandarnya. Jadi seperti itu. Nah, saham-saham gorengan seperti itu lebih baik teman-teman hindari ya. Saham bumi ini misalnya. Ini saham-saham gorengan ini teman-teman. Saham gorengan ini 85 sekarang ya nilainya. Ini sempat di 208. Bahkan di tahun 2000 berapa ya? 6 atau 2007 ya saya lupa ya. Saham bumi ini sempat di harga 8.000 teman-teman. Bayangkan. Dari harga 8.000 sekarang tinggal 85. Ya, mumet itu yang punya. Saya pernah pengalaman beli saham ini. Jadi seperti itu ya. Saham apalagi yang gorengan, coba friend. Ini saham gorengan. Brand, ini saya masukkan saham gorengan teman-teman. Walaupun sahamnya masih naik turun, tapi ini naiknya terlalu berlebihan ini ya. Ini dari harga 975 sekarang 7.500 sudah 7,5 kali lipat. Nah, ini PBV-nya ini yang di bawah ini teman-teman. Ya, ada tulisan per PBV ini. PBV-nya 252. Jadi ini nggak mencerminkan fundamental. PBV-nya udah 252, ini udah nggak ini. Per-nya 575. Jadi lebih baik teman-teman hindari ini. AMMN coba. PBV-nya 7, per-nya 370. Ini dah saham-saham seperti ini tuh mending dihindari aja ya. Bukalapak coba, Bukalapak. Ini juga saham gorengan ini. Hati-hati nih teman-teman. Walaupun
transaksinya besar ya, tapi ini memang saham-saham gorengan seperti ini eh, wajib dihindari. Nah, kalau teman-teman pengen saham yang fundamentalnya bagus ya, teman-teman harus tahu ya beberapa saham yang fundamentalnya bagus, saham fundamental bagus ya. Saham fundamental bagus itu ya ini teman-teman bisa melihat ya. Misalnya PR-nya berapa, PBV-nya berapa, kemudian terus dividennya ada enggak, kayak gitu, perusahaannya bagus apa enggak. Nah, ini kan beberapa nih saham IDX V30 nih. Ini investor pemburu emiten big cap hingga mid cap dengan valuasi murah dan berkualitas bisa menyimak indeks IDX Value 30. Indeks tersebut berisikan 30 saham dengan valuasi rendah, likuiditas tinggi, dan kinerja keuangan yang solid. Jadi ya tinggal lihat ini aja teman-teman, ini daftarnya nih. Saham-saham yang bagus nih ya. Ini tanggal berapa nih, coba cek dulu. Beritanya tanggal Agustus nih ya, di bulan Agustus ini ya. Jadi jangan salah ya, ini harganya sudah berubah ini ya. Di sini di X30 ini ada ROI, TMG, Indi, SMDR, ONTR, PNLF, Medco, INDF, MNCN, Elsa. Nah, ini. Terus saya juga biasanya punya watchlist ya teman-teman, watchlist yang saya update terus dan yang saya ini koleksi. Tapi belum tentu saya pegang terus ya, kadang ada yang saya jual terus saya ganti gitu. Tapi kalau saham-saham yang sudah saya anggap oh enggak saya layak koleksi ya udah saya hilangin ya. Ini saham-saham yang bagus ya, walaupun harga sahamnya masih turun ya. Iya, Asiatware ini kan sektor konsumer ya. Jadi memang sebaiknya teman-teman punya diversifikasi saham ya. Kalau modalnya cukup, kalau modalnya kecil ya mending satu atau dua saham saja sudah cukup dan belinya secara bertahap ya. Beli secara bertahap itu maksudnya apa ya teman-teman? Misalnya dana 100 juta ya. Beli dulu 10 juta atau 20 juta. Kemudian nanti kalau sahamnya dibawa turun beli lagi. Terus seperti itu atau dibeli tiap bulan ya ketika sahamnya. Jika setiap awal bulan kita beli, setiap awal bulan kita beli. Terus ketika kita punya pendapatan, kita sisihkan ya 10% atau 20% kita belikan sahamnya. Nah, ini nanti otomatis dengan berjalannya waktu ya 5 tahun, 10 tahun, otomatis portofolio kita akan bertambah. Cari saham-saham yang misalnya untuk dividen investing, saham-saham yang dividennya cukup besar. Nah, nanti ketika dividen cair kita belikan sahamnya lagi di harga bawah, karena apa? Setelah pembagian dividen kan biasanya sahamnya turun. Atau yang saham yang harganya naik terus tetapi dividennya nggak terlalu besar seperti saham-saham perbankan. Itu tenang, kita tenang ya. Tinggal yang pokoknya punya duit beli ya, sahamnya, punya duit beli sahamnya gitu aja. Jadi kita fokus di jumlah lot yang kita koleksi ya. Ini ada Asiatware, Adaro, Antam, BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, BSSR, Elsa, Era ini sudah mulai mantul ya teman-teman, walaupun masih jauh dari harga sebelumnya ya. Harga sebelumnya di 560 ya tertinggi ya. Kemudian Hexa, Indi, ITMG ya, ITMG ini bagus banget nih kalau teman-teman mau fokus di satu saja, ini ya, pegang aja ITMG, setiap turun beli, setiap turun beli gitu aja, nanti dapat dividen kita belikan lagi sahamnya. MDKA ini lompat, ini secara pair kurang bagus ya MDKA ini, tapi kalau teman-teman mau memanfaatkan
momentumnya ya saat kenaikan seperti ini ya bisa ya. Cuma ini pairnya kurang bagus, minus, jadi labanya ini rugi ya. Jadi mending dihindari saham-saham seperti ini. Kemudian Medco PTBA, nah, ini saham-saham bagus nih, PTBA United Tractor. Jadi itu ya teman-teman, watchlist saya, mudah-mudahan memberikan gambaran ya, khususnya bagi teman yang bertanya apakah ada saham yang nggak ada bandarnya ya, simbolnya ya nggak ada. Ya lebih baik teman-teman fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus, terus harga sahamnya juga naik terus prospek kedepannya juga bagus. Jadi pendapatannya naik, labanya juga naik. Kalau toh labanya turun seperti saham-saham batubara itu kan karena harga batubara turun. Jadi ada ada penjelasannya gitu. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.